Tapi dengan job yang ini sendiri, pemilihan dari kedua orang Prilly dan Devina ini seperti apa? Di kepala udah ada mereka dari awal, malah minta izinnya pertama juga kalau dia yang pertama memang habis itu baru ke Davina, tapi belum tahu dia mau atau enggak karena harus ada skenario diganti benar ya. Tapi dia percaya sih, saya senangnya dia percaya iya karena di skenario tuh sebenarnya harus diganti banyak. Tapi nggak tahu ya, dia percaya dan akhirnya kita dapat skenario yang bagus banget setelah jadi. Dan dia pun juga sama ketika diganti sama Fadil, setelah diganti sama Fadil, jadi ini bagus deh, jadi kerasa banget. Fun fact yang kita nggak tahu, Mangga 2 Permasyuri ini apa di balik layar? Kenapa maaf? Permasyuri kan? Fun fact? Iya, yang kita nggak tahu. Saya nggak tahu ya, saya sering melihat film mereka berdua dan saya rasa mereka punya masanya sendiri-sendiri dan sangat menarik ketika ada mereka di satu film. Saya cuma mikirnya juga tuh mereka satu film ya, tapi apa ya? Dan akhirnya di sini saya berusaha untuk memadukan mereka. Mungkin Kak Davina, Kak April ada tuntutan nggak sih dari Mangga Cerita? Kak April tadi poni, nah Kak April sendiri apa? Bisa dijelaskan? Oke, Prilly dulu mungkin. Aku tadi selain harus bisa sastra Arab, harus ngitemin kulit. Jadi jago banget nih. harus tan kulitnya. Terus kebetulan di sini aku emang kayak opposite-nya Davina gitu karena aku berhijab gitu. Jadi ketika adegan aku sama Davina berdua itu malah pas baca di skenario kayak oh oke, gini adegannya. Tapi pas kita dialogin itu berasa banget dua karakter yang berbeda tapi punya isu yang beda juga. Malah pas hari pertama kita reading kita nangis berdua pas meranin karakter kita dengan adegan yang di skenario nggak ada nangis-nangisnya sebenarnya. Jadi ternyata chemistry langsung dapet di situ walaupun karakternya beda banget. Tuntutannya itu tadi belajar bahasa Arab tiap hari. Susah ya ternyata ya, soalnya kan nggak kayak ngaji ya. Aku kalau pas aku bahasa Arab, guru bahasa Arab tuh gini, Prilly ingat ini bukan ngaji, ini ngomong, jangan kamu ngomong orang nanti amin gitu. Iya dia bilang gitu, karena nadanya kayak nada baca Al-Quran, nggak gitu. Ini kan kamu ngomong, aduh ya ampun susah banget. Jadi akhirnya aku setiap hari benar-benar harus biasain berdialog pakai bahasa Arab itu. Terus ya ini mau syuting jadi harus stand yang nanti juga akan ada Mbak aktris ya yang akan backupin nenek, tapi itu semi permanen. Jadi selama syuting ini kulit aku akan semi permanen tan gitu, dan itu juga belum pernah juga sih kayak gitu. Selain looknya ya tadi, karena emang dari awal baca karakternya, menurut aku ini tuh lumayan apa ya, new things saja karakter ini buat aku. Jadi aku rasa kalau aku bawainnya salah, ini maksudnya akan salah. Pasti kayak, ya ini anak tuh jahat banget deh gitu. Terus akhirnya gimana ya biar bisa terlihat lebih baik sekali gitu. Akhirnya boleh deh kita potong poni, kita potong pendek. Plus mungkin kalau misalnya Kak Prilly belajarnya bahasa Arab, aku bahasa Manado. Jadi aku di sini lumayan banyak ngomong Manado. Walaupun aku memang orang Manado ya, tapi kan aku Manado Sunda ya. Jadi ya sana ngomong Sunda gitu ya. Jadi belajar lagi bahasa Manadonya. Walaupun memang aku di keluarga udah lumayan sering banget dengar bahasa Manado, tapi kan di sini pertama kalinya syuting dengan karakter sebagai orang Manado, jadi aku belajar bahasa Manado ditambah dengan karakter aku yang tadi bilang aku pelayanan di gereja, jadi aku juga lumayan belajar tentang lebih ke merecall aja kali ya, karena dulu aku waktu kecil pernah di sekolah Katolik, jadinya aku juga sudah tahu basic-basicnya kalau untuk menjadi pelayanan tuh seperti apa sih, tapi buat basicnya aja. Ini rambut tak pendek dan dengan poni. Kalau poni aku pernah untuk periode kedua, tapi rambutnya panjang. Kalau rambut sependek ini mungkin terakhir 6 tahun lalu. Jadi baru potong pendek lagi dan kayaknya aku rasa aku suka juga ternyata kayak wah ini mungkin lumayan develop aja sih buat karakter aku juga. Dan seneng, happy banget kalau bisa dapat karakter yang bisa mengubah fisik aku. Enggak sih, aku sama Kak Bayam kita bener-bener Kak Bayam, kalau rambutnya pendek gimana ya? Boleh deh, boleh. Terus kayak ponian kayaknya bagus ya, ponian deh. Akhirnya aku nggak ragu sih karena memang pengen apa ya, tapi aku tuh pengen bedain deh. Kayaknya 5 tahun 6 tahun terakhir aku rambutnya panjang mulu, takutnya
udah project lain tapi orang ngeliatnya masih karakter aku yang sebelumnya gitu. Jadi kayak why not potong pendek dan lumayan terpendek aku sih gitu. Mas Baim susah nggak mempertemukan mereka berdua di diri? Kan mereka semua baru di sini. Susah. Pakai banget boleh nggak? Coba. Iya, boleh. Papan atas soalnya. Karena gini loh, mereka berdua sudah disuguhkan banyak sekali skenario mas. Bahkan tadi di awal saya ngobrol sama belum ada mereka, saya di depannya pas selamat tadi saya bilang terima kasih loh saya, karena saya tahu banyak skenario ada di mereka. Jadi milik ini menyisakan sekitar 2-3 bulan, saya yang dalam setahun cuma 12 bulan. Buat saya itu keren. Dan itu saya benar-benar merasa dihargai. Saya harus membuat yang bagus di saya. Saya nggak mau ngejauh. Tapi Kak Prilly sendiri per hari ini masih belajar bahasa Arab? Masih lah sampai nanti syuting. Ya emang dialognya nggak yang semua Arab gitu ya, cuma ya itu tadi kita nggak bisa bahasa Arab itu jadi tempelan karena aku menjadi mahasiswi yang memang mengambil sastra Arab gitu, dan karakternya si Rizky ini juga dia pintar berprestasi di kampus dan emang dialog bahasa Arab tuh udah sehari-hari dia, jadi kan nggak bisa kayak tempelan aja, jadi benar-benar harus aku ngertiin grammarnya gimana, cara penyebutannya gimana, yang beda banget sama bahasa Indonesia atau bahasa Korea yang pada saat itu aku lagi belajar bahasa Korea juga. Jadi ya dijalanin aja dan masih sampai nanti syuting masih tetap belajar. Akan ada pendamping guru bahasa Arab nggak saya? Udah dikasih sama Kak Baim pendamping guru bahasa Arabnya dong, udah dikasih pendampingan. Mungkin terakhir nonton, jangan lupa nonton. Jangan lupa tunggu nantikan iya. promo maksudnya sorry. Belum juga syuting. Pokoknya tunggu kami di bioskop, semoga bisa menghibur dan menjadi film yang bisa membekas di hati penonton. Amin. Aku pinjam dulu ya guys, di sebelah sini. Silakan teman-teman live. Mau foto dulu? Oke, foto dulu. Yang tengah aja kak. Sini ya kak. Tengah 1, 2, 3, sebelah kanan. Kanan 1, 2, 3, sebelah kiri 1, 2, 3. Oke, boleh dimulai 5 menit. Prilly boleh tahu berapa lama udah belajar bahasa Arabnya? Sebulan, tapi Ini cepet banget. nggak berhenti sih, sampai sekarang juga masih belajar, dan nanti juga di lokasi syuting emang sama Kak Baim udah disediain guru yang mendampingi juga, karena sebenarnya ya aku dulu tuh SD sekolah Islam, memang sempat belajar bahasa Arab tapi nggak yang lancar ngomong gitu, jadi masih ada pelafalan yang kurang tepat atau aku masih takut ngucapinnya, dan nadanya ya, karena ya itu tadi nyaru sampai kita baca Al-Quran kan, jadi nadanya tuh kayak nada ngaji, itu yang diingetin, inget nih bukan ngaji, ini ngomong, orang Arab kalau ngomong biasa aja, nggak yang ada nadanya gitu. Oh iya, jadi ya diulang-ulang terus aja sih kita. Ketakutan Prilly sendiri untuk bermain di komedi, karena kan kamu terakhir ini dikenal sebagai horor, apalagi nanti di lebaran tahun lalu kan juga kamu sebagai ratu horornya gitu. Mungkin nanti ketakutan apa gitu untuk kembali bermain di komedi drama ini? Kalau aku sih justru udah nunggu banget ditawarin film komedi, jujur. Kayak aku selalu berdoa kapan sih main film komedi, karena aku suka nonton film komedi, aku suka nonton film itu untuk kita seneng-seneng gitu di dalam bioskop. Cuma nggak ada yang nawarin, Jadi pas baca skripnya Kak Baim, walaupun mungkin bukan aku kali ya yang bikin lucu, ada aktor-aktor lain dan karakter-karakter lain, tapi aku seneng bermain film di mana drama itu situasinya ada komedinya gitu, dan komedinya nggak harus yang dibuat-buat, tapi memang situasinya udah dibikin lucu. Jadi mungkin tantangannya nahan ketawa, dan kedua jangan sampai aku kelihatan awkward sendiri di tengah-tengah situasi yang komedi ini. Tapi sejauh ini aku having fun banget sih, readingnya ketawa mulu, terus juga chemistry-nya udah dapet semua sama semua yang terlibat di project ini, jadi malah nggak sabar buat syuting. Buat Baim sendiri, treatmentnya kayak apa sih nantinya? Karena kan katanya skenario-nya kan festival banget gitu. Apakah dari treatmentnya juga seperti apa untuk bisa menjadi komersil? Sebenarnya festival di awal saya ada waktu sekitar 1-2 bulan untuk berubah sebelum kasih ke Prilly pemain, karena pemain itu tahu banget apa yang mau dipilih sama mereka sama tidak. Dan karena saya pemain, saya sangat berhati-hati ketika ngasih ke pemain, harus dia bilang iya ketika terima draft. Bukan kerjaan keras saya itu sebelum itu, saya harus ngasih dia yang paling bagus. Dari kalau kita yang sudah terbiasa baca skenario baru satu paragraf 5 halaman, kita tahu
bagus atau enggak. Kita tahu dari bahasanya dia, cara penyampaian dia. Makanya saya hati-hati banget. Dan alhamdulillah selama saya film ini, apalagi terakhir ini, kaget juga karena dia juga ngomong saya paling picky, aku paling picky loh. Iya, gue juga bingung gue bisa sama dia juga. Jadi buat saya memang dipikirkan banget penulisan ini. Jadi udah bukan, ya kita nggak bilang udah bukan festival ya. Saya buat sediterima mungkin sama penonton Indonesia. Lokasi syutingnya nanti di mana, Mbak Im? Apakah di belakang rumah lagi atau? Nah, kita ada di Jakarta sama di Makassar. Oh, di Makassar. Buat Davina sendiri, saya melanjutkan di interview yang sebelumnya kan kamu katanya sering banget mendapat image bahwa memerankan perempuan wanita yang berkonflik gitu. Gimana sekarang akhirnya dapat main bareng sama Prilly lagi dan juga mungkin karakternya jadi orang Manado gitu ya, misalnya dengan ada tantangan-tantangan yang lainnya. Ini jujur pertama kali aku satu proyek sama Kak Prilly dan baru kenal juga, tapi Mereka ya udah deket banget, tapi udah Allah, deket bingung banget. liatnya. Dari pertama kali reading juga scene-nya Gosipin kenapa ah. jauh di belakang frame juga. Tapi sebenarnya kayak memang harus menempatkan kan, tapi alhamdulillah maksudnya senang proyek sama Kak Prilly juga, finally bisa banyak belajar juga dan kayak misalnya nggak susah banget kalau di belakang layar sebelum reading juga udah ngobrolin apa, jadi enak. Dan untuk karakter pasti sangat berbeda banget dengan secara fisik aja udah beda, dan secara karakter yang aku dapatkan membawakannya itu sangat berbeda. Udah nggak ada konflik dengan siapapun, tidak ada percintaan yang gimana enggak sih. Boleh. Teman-teman jangan lupa tungguin film kita Minal Aidin Mohon maaf. Minta Rizky. segera di bioskop. Thank you.